Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 465, Pedang Iblis Tidak Harus Disilangkan. Yu Sangrong berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa harus memaksakan diri. Bagaimanapun, itu tidak mungkin baginya untuk dapat membalikkan sekte inti yang dengan ranah kesengsaraan ketuhanan tiga daun yang baru lahir. Kamu tidak terlihat seperti dia, kata salah satu murid. Apakah begitu? Semangat. Pedang panjang umur terhunus. Pedang merah itu menari-nari di udara. Bam! Pedang panjang umur bertabrakan dengan penghalang. Riak besar menyebar melintasi penghalang. Para murid dikejutkan hingga melompat, terguncang. Pedang merah tua. Pada saat ini, seorang pria berjubah berlari dari kejauhan. Orang bodoh yang kurang ajar. Beraninya Anda bersikap kasar terhadap tuan kedua. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Petik 2. Para murid berbalik dan melihat pria itu membungkuk dan berlari pada saat yang bersamaan. Penatua Sen. Ketika murid-murid lain melihatnya, mereka membungkuk. Penatua Sen. Petik 2. Penatua Sen melambaikan tangannya. Dia mengarungi kerumunan dan berlari ke tepi penghalang. Ketika dia berada di tempat yang paling dekat dengan Yu Sangrong, dia mendongak dengan hati-hati sebelum matanya melebar. Kemudian, dia berkata dengan hormat, itu adalah tuan kedua dari Evil Sky Pavilion. Selamat datang, selamat datang. Setelah mendengar kata-kata ini, para murid bergidik. Semua dari mereka membuang pedang mereka ke samping dan berlutut tanpa sepatah kata pun. Salam, tuan kedua. Yu Sangrong bingung. Dia menatap pria itu. Dia tidak ingat dia. Selain itu, dia lebih suka berakting sendiri dan menantang elit kemanapun dia pergi. Tidak mungkin baginya untuk berteman. Bagaimana seseorang bisa mengenalinya? Namun demikian, dia memutuskan untuk mengikuti arus. Adalah hal yang baik bagi orang lain untuk mengenalinya. Ini menyelamatkannya dari beberapa masalah. Dia turun perlahan. Penatua Sen membuka jalan melalui penghalang dan membuat isyarat mengundang. Yu Sangrong meliriknya sebelum melangkah melewati penghalang. Dia bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, teman saya? Elder Sen tetap menekuk punggungnya saat dia berkata, saya Sen Liangshu, saya pernah bertemu Old Senior Ji sekali selama pertempuran Provinsi Liang. Petik 2. Pria ini tidak lain adalah orang di atas daftar putih, Sen Liangshu. Setelah kejadian itu, dia berhenti berkecimpung dalam perdagangan manusia. Setelah memulihkan basis kultivasinya dengan Magnolia Musang, dia datang ke Sekte Inti Yang dan diangkat sebagai penatua. Dia sekarang lebih bijak dari pengalamannya. Ji Tiandao adalah orang yang paling disembah Sen Liangshu. Setelah membuat kesalahan dengan memandang rendah Ji Tiandao sebelumnya, dia melakukan segala daya untuk mempelajari tentang karakteristik 9 murid Evil Sky Pavilion. Seperti yang dia harapkan, itu berguna sekarang. Ini terutama berlaku untuk Ji Tiandao. Sen Liangshu yakin bahwa dia akan dapat segera mengenalinya jika mereka bertemu lagi. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Itu bagus. Yu Sangrong mengangguk. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mundur dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang hebat. Sen Liangshu menyapu pandangannya melewati para murid. Dia berdeham dan menegur mereka, aku akan mengajari kalian semua pelajaran nanti karena tidak menghormati tuan kedua. Petik 2. Para murid tetap berlutut. Mereka tidak berani bergerak. Sen Liangshu merasa canggung saat berkata, maafkan saya. Murid-murid ini tidak tahu bagaimana harus bersikap. Saya merasa malu atas nama mereka. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Apa yang membawamu ke sini, Mr. Second? Sen Liangshu bertanya. Sebenarnya, dia sudah bisa menebak tujuan Yu Sangrong datang ke sini. Namun, Paviliun Langit Jahat dikenal bertindak tidak konvensional. Saya mendengar bahwa Sekte Inti yang memiliki pil bertahan hidup pemecah teratai, kata Yu Sangrong. Sen Liangshu berharap sebanyak itu. Dia segera melontarkan senyuman dan berkata, men. Petik 2. Ye ya, Penatua Sen, salah satu murid inti yang sekte berkata dengan suara gemetar. Bawakan 10 pil bertahan hidup dan berikan kepada tuan kedua, kata Sen Liangshu. Iya, murid itu hendak berbalik dan pergi ketika Yu Sangrong melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik jika kamu bisa memberi saya 100. Petik 2. Sen Liangshu. Saat ini, pasokan pil bertahan hidup tidak dapat memenuhi permintaan, 100 pil bukanlah jumlah yang kecil. Dia meringis saat berkata, tuan kedua, mengapa kita tidak minum secangkir teh dan membicarakan hal ini? Saya menolak, saya sedang terburu-buru. Ekspresi Yu Sangrong tetap tenang. Kalau begitu,
Mohon tunggu di sini saat aku mengambilkan pil bertahan hidup untukmu. Shen Liangshu tidak berani bermain-main. Dia berbalik dan pergi ke ruang penyulingan pil. Yu Sangrong menatap Bian yang sedang berdiri di dekatnya. Dia mengangguk. Bian mendarat di sampingnya. Para murid belum pernah melihat gunung seperti itu sebelumnya. Mereka mundur lebih jauh karena ketakutan. Tak lama setelah itu, Shen Liangshu bergegas kembali dengan 100 pil bertahan hidup. Dia mempersembahkan kedua tangannya dengan hormat kepada Yu Sangrong. Tuan kedua, 100 pil bertahan hidup, sesuai permintaan. Petik 2. Saya mendengar bahwa sekte inti yang memiliki pil bertunas juga, kata Yu Sangrong dengan wajah lurus. Shen Liangshu sudah merasakan tekanan dari permintaan sebelumnya. Ketika dia mendengar Yu Sangrong menyebut pil bertunas daun, dia menarik wajah panjang dan berkata, Tuan kedua, pil bertahan hidup adalah satu-satunya yang kita miliki. Pil bertunas daun lebih berharga dan sangat sulit untuk disuling. Hanya Akademi Biduk yang mampu menyempurnakannya. Petik 2. Yu Sangrong mengangguk saat mendengar ini. Dia menerima 100 pil bertahan hidup dan membawanya ke hidungnya sebelum dia menghirupnya. Aroma obat yang unik tercium di hidungnya. Tuan kedua, apakah Anda akan memutuskan lotus Anda? Shen Liangshu bertanya dengan suara berbisik setelah memastikan yang lain berada di luar jangkauan pendengaran. Shen Liangshu berkata dengan sembunyi-sembunyi, Tuan kedua, minumlah pil sebelum memutuskan lotus Anda, dan ketika Anda melakukannya, Anda harus cepat, tegas, dan tepat. Yu Sangrong melirik Shen Liangshu dan bertanya, apa lagi? Shen Liangshu melirik murid-murid di belakangnya lagi, dan dia menunjuk ke tepi penghalang. Yu Sangrong memahami arti Shen Liangshu dan mengikuti Shen Liangshu. Shen Liangshu merendahkan suaranya seolah-olah dia adalah seorang pencuri dan berkata, jika Anda memiliki pil bertunas daun, Anda dapat mengkonsumsinya pada tahap-tahap awal dan meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Pil bertunas daun tidak banyak digunakan pada tahap selanjutnya. Efeknya juga akan berkurang ketika basis kultivasi pengguna telah meningkat. Selain itu, jika perbaikannya terlalu cepat, pondasi menjadi tidak stabil. Petik 2. Yu Sangrong mengangguk. Kedengarannya logis. Petik 2. Tuan kedua, ketika Anda kembali, bisakah Anda menyampaikan satu atau dua kata yang baik untuk saya di depan Senior Ji? Saya akan berterima kasih selamanya. Shen Liangshu membungkuk. Itu bisa diatur. Yu Sangrong menyingkirkan pil bertahan hidup itu. Kemudian, dia menepuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang menuju Bian. Perjalanan yang aman, Tuan kedua. Petik 2. Yu Sangrong duduk di atas Bian dan terbang menuruni Gunung Intiyang. Shen Liangshu segera berbalik dan berlari menuju aula pertemuan Sekte Intiyang. Dia mencapai tujuannya cukup cepat. Dia membuka pintu dan memasuki aula. Sekte Master Wu, dia telah pergi. Petik 2. Dari sudut, Wu Dayong keluar dengan sedikit gemetar. Dia menyeka keringat dari wajahnya dan melirik ke langit. Setelah memastikan bahwa Yu Sangrong tidak ada di sana, dia akhirnya berkata, syukurlah kau muncul tepat pada waktunya. Aku sangat takut. Jangan khawatir, Master Sekte. Tuan kedua tidak bermusuhan, jawab Shen Liangshu. Bagaimanapun, inti yang sekte tidak mampu untuk menyeberangi pedang iblis, apalagi paviliun langit jahat, kata Wu Dayong. Sementara itu, Lu Zhou membuka matanya setelah bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing selama 1 malam. Dia mengukur kekuatannya yang luar biasa. Dia memiliki 1/5 dari kapasitas penuhnya. Seperti yang diharapkan, jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, yang dia butuhkan hanyalah 5 hari untuk sepenuhnya mengisi kembali kekuatannya yang luar biasa. Memang, kecepatan meditasinya telah meningkat. Seperti apa kekuatan penulisan surgawi yang kelima? Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan melihat gambar perkamen tua. Terlepas dari tanah Gritian, bagian lain dari gambar itu masih kabur. Tidak ada apa-apa di sana. Lu Zhou memutuskan untuk mencoba undian berhadiah untuk mengubah kecepatan. Dia telah duduk. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Menghabiskan 54 poin keberuntungan. Memperoleh kartu perubahan penampilan X5. Petik 2. Kartu perubahan penampilan. Memungkinkan Anda untuk mengubah penampilan Anda. Berlangsung selama 5 hari sekali pakai. Petik 2. Kartu perubahan penampilan. Lu Zhou bingung saat melihat kartu item baru. Apakah sistem sedang menjalankan misi untuk menjebaknya sekarang? Mengapa itu memberikan kartu yang tidak berguna seperti ini? Apa gunanya dia untuk kartu perubahan penampilan? Penampilan Lu Zhou saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan ketika dia baru saja pindah ke sini. Kartu terbaru ini lebih tidak berguna dari yang terakhir. Pada saat ini,
Suara Zhao Yue terdengar dari luar paviliun. Tuan, si Wuya meminta hadirin. Petik 2. Apa itu? Dia mengatakan bahwa dia ingat sesuatu tentang kristal memori. Petik 2. Bawa dia ke sini. Petik 2. Iya tuan. Petik 2.